Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan oleh PKI dan underbownya itu juga turut dirasakan oleh Kiai Haji Najmuddin, kiai karismatik pengasuh pondok pesantren Bendasari, pesantren yang berada di desa Cilopadang, kecamatan Majenang, Cilacap. Namun ia tidak mengungsi dan memilih bertahan. Geger masa revolusi juga bertambah dengan keberadaan milisi Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, disingkat NII, yang mulai ada ke Jawa Tengah. Di tempat asalnya di Jawa Barat, DI atau TII semakin terdesak oleh pasukan Siliwangi dan Riders. Majenang adalah wilayah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, sehingga kekerasan berlangsung masif. Keadaan semakin sulit. Di satu sisi, Kiai Haji Najmuddin jelas tidak mau bergabung dengan PKI, tetapi di sisi lain ia pun tak setuju dengan pendirian negara Islam. Kiai Najmuddin tetap istiqomah di Partai NU atau dulu disebut sebagai NO, Nahdlatul Ulama, ejaan lama. Partai yang dibikin oleh anggota ormas yang didirikan gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Najmuddin memang pernah mengaji langsung kepada Syekhona Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tepu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Bahkan ia sempat dipercaya sebagai lurah pondok atau ketua pondok meski hanya 8 bulan di pesantren legendaris ini. NU adalah partai Islam yang tetap menginginkan Indonesia sebagai NKRI dan berideologi Pancasila. NU anti komunis sekaligus juga tak hendak mendirikan negara khilafah. Kebetulan kediaman Kiai Haji Najmuddin dan pesantrennya berada di pinggir jalan dari desa, kawasan pertanian dan pasar. Makanya jalan selalu ramai. Tiap hari ratusan orang dari berbagai wilayah menggunakan jalan ini. Kala itu atribut politik digunakan oleh petani, pedagang, buruh hingga pekerja. Petani dan pedagang misalnya mengatribusi tudungnya dengan lambang partai. Dan anehnya, tiap orang yang lewat di depan rumah Kiai Haji Najmuddin akan selalu turun dari sepeda. Kalau pelintas itu berjalan, maka akan membungkuk. Itu berlaku untuk semua orang dari golongan manapun, termasuk PKI. Mereka takut Mbah Najmuddin sedang berada di depan rumah, sehingga mereka sudah bersiap berlaku sopan. Sudah menjadi kebiasaan Mbah Najmuddin menyapa orang-orang yang lewat, baik itu dari golongan NU, PNI, PKI, dan partai-partai lainnya. Yang PKI ya ada tulisan PKI warnanya merah, kalau PNI ya begitu ada tulisannya, kalau NU ya di tudungnya ada tulisan Pertano, ucap Mas Mudin, cucu keponakan Kiai Haji Najmuddin. Di balik konsistensinya di Partai NU, Kiai Haji Najmuddin dikenal sebagai sosok karismatik sekaligus terbuka. Itu sebab ia diterima oleh golongan manapun termasuk komunis. Bahkan berbeda dari pesantren lain yang kerap diganggu oleh PKI, pesantrennya jauh dari mara bahaya itu. Tidak ada yang jaga karena banyak santri di situ. Orang PKI juga menghormati Mbah Najmuddin. Ia mengungkapkan, penghormatan masyarakat luas kepada Kiai Haji Najmuddin tentu saja tidak muncul begitu saja. Keistimewaan Kiai Haji Najmuddin telah terkabar hingga ke pelosok desa. Bahkan itu terjadi sejak Kiai Haji Najmuddin berusia muda dan nyantri. Ia dikenal karena kecerdasannya saat muda. Bahkan ia tidak pernah mondok di satu pesantren dalam waktu lama. Saat sudah mengasuh pesantren, Kiai Haji Najmuddin adalah ulama khos dengan bidang keilmuan yang lengkap, mulai ilmu tauhid, fikih, ilmu alat hingga ilmu hikmah atau kesaktian. Salah satunya kisah ketika Kiai Haji Najmuddin muda menyelamatkan 2 kerabatnya yang hendak dieksekusi Belanda pada masa agresi militer 1948. Kiai Haji Najmuddin menyelinap masuk ke tangsi Belanda di Wanareja dan membuka gembok berukuran besar tanpa diketahui tentara Belanda yang berjaga ketat. Itu gaib, ada campur tangan Mbah Najmuddin, ujarnya. Penghormatan masyarakat juga menilik nasab Kiai Haji Najmuddin yang ketika dilacak sampai kepada salah satu tokoh besar Wali Songo atau Sunan Giri.
Pengaruh politik Kiai Haji Hasyim Asy'ari tampak dari keistiqomahannya mempertahankan pandangan politiknya di tengah tekanan komunis dan DII TII yang hendak mendirikan negara Islam. Di sisi lain, Kiai Haji Najmuddin adalah sosok kiai yang terbuka kepada orang lain. Mbah Najmuddin mampu menjadi orang tua untuk semuanya menuakan Mbah Najmuddin. Pesantren Bendasari masih ada dan bahkan terus berkembang. Kini namanya adalah Pondok Pesantren El Bayan. Di bawah naungan Yayasan El Bayan didirikan berbagai pendidikan formal, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.